الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أدوارنا وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas daripada kesehatan yaitu kesempatan yang mana kita diberikan oleh Allah karunia bisa duduk di taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam syurganya yang di akhirat insyaallah. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana kebiasaannya itu manusia kurang untuk mensyukurinya, yaitu adalah syukur di atas syukur. Innama syukuruna yahtaju ila syukur, bahwasanya rasa syukur kita yang sudah kita syukuri kepada Allah itu berhajat kepada syukur lagi supaya bertambah-tambah. Makanya la in syakartum la azidannakum. Ketika kita kalau mengucapkan alhamdulillah, syukuri lagi, oh alhamdulillah, aku bisa mengucapkan alhamdulillah. Itu akan bertambah-tambah terus karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada syukur juga daripada kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dijadikannya kita salah seorang yang cinta akan ilmu. Apabila di dalam hati seseorang sudah merasa cinta dengan ilmu, tanda orang itu akan diberikan Allah Ta'ala kebahagiaan. Tanda orang itu diberikan kebahagiaan oleh Allah, maka Allah Ta'ala taruh di dalam hatinya cinta lawan ilmunya baginda Muhammad SAW. Kenapa garang? Karena kada lain jalur untuk menuju Sayyidina Muhammad, ya ilmu Sayyidina Muhammad. Jalur hendak mendatangi Sayyidina Muhammad, akhlaknya baginda Muhammad SAW. Akhlaknya Sayyidina Muhammad, ilmunya Sayyidina Muhammad, ibadahnya Sayyidina Muhammad, dakwahnya Sayyidina Muhammad SAW. Berataan itu dasarnya, sumbernya yaitu ilmunya baginda Muhammad SAW. Orang yang berakhlak tanpa ilmu baginda Muhammad kosong. Orang yang berakhlak mulia tanpa mengikuti ajaran atau tanpa ilmunya baginda Muhammad kosong. Orang yang berdakwah ilallah tanpa didasari dengan ilmu baginda Muhammad kosong. Orang beribadah tanpa didasari dengan ilmunya baginda Muhammad. Di mana mendapatkan ilmunya baginda Muhammad? Di majlis yang di sana jelas sanadnya sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diterima segala amal ibadah kita pada tahun insyaallah. Hadir di tempat makaya ini nikmatnya luar biasa. Seandainya pian tahu apa yang terjadi saat ini, seandainya pian melihat malaikat-malaikat Allah berkumpul di tempat ini, seandainya pian mengetahui karunia-karunia Allah yang Allah turunkan pada detik ini, di malam ini, seandainya pian kada kawa berjalan, pasti minta gendong. Seandainya kada kawa bergerak, disuruh angkat, aku hendak hadir di majelis ilmu. Apalagi sehat. Seandainya tahu. Kenapa jadi kada diberitahu? Hikmah daripada Allah. Hikmah yang begitu besar yang
tutupi oleh Allah untuk mereka-mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan jiwa kena. Kebahagiaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Percaya aja. La ilaha illallah. Ini sampai mana kita nih? Halaman 35 kalau lah. Ini ada Bapak minal aidin wal faizin, berataan dulu lah. Sudah lawas tapi kada apa-apa. Apa aja Sayyidina Hasan al-Basri? Kullu yawmin la ya'sillah bahwa id. Setiap hari seseorang itu kada berbuat maksiat kepada Allah, kada apa-apa kita memberi tahniah padanya. Apabila kita melihat orang tuh, anak kita misalnya lah, mulai subuh sampai hendak guring malam, mereka menak hebatnya kada mengerjakan maksiat, minal aidin wal faizin makbulin. Kada apa-apa, beri tahniah. Setiap hari kada mengerjakan maksiat, itu adalah hari raya. Sekalipun inya di hari raya, tapi inya mengerjakan maksiat, inya belum tahu hakikat hari raya lagi. Jadi berataan pian di sini berataan kada ada yang berbuat maksiatnya kalau lah. Ini kita dalam keadaan taat, alhamdulillah minal aidin wal faizin, insyaallah makbulin insyaallah lah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal insyaallah. Ketahuilah qala al-musannif rahimahullahu taala, ketahuilah wahai para saudara, dianggap sidin ding sanak sidin bagi orang yang memahami, bagi orang yang berta'ammul, makanya membaca kitab atau membaca Al-Quran atau membaca maulid. Bagi orang yang tadabbur makna, inya akan mendapatkan ma'ani yang sangat luar biasa, makna-makna yang sangat luar biasa. Coba lihatlah, ketahuilah wahai para saudara-saudara, kita dianggap Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah ding sanak sidin. Cukup amalnya pian bisi ding sanak itu mendoakan kita. Cukup pian bisi ding sanak itu adalah orang yang beriman. Cukup pian bisi ding sanak itu ahli taat. Apalagi ini diakui oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang membaca, yang hadir. Jadi sidin ketahui wahai. Sidin mengkhitab kita berataan, sidin memandiri kita wahai para saudara. Untung benar kalau lah bisiding sanak nang kaya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Saudara apa? Saudara seiman. Saudara sesanad yang mana sanad kita bersambung dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ilah, alhamdulillah. Ketahuilah wahai para saudara bahwa sebaik-baik hati dan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ialah hati yang lembut dan bersih dari kebatilan. Ini hati yang mana tempat pandangan Allah, amunnya hendak dicintai oleh Allah, dan sebaik-baik hati dari Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah hati yang lembut dan bersih. Mudah-mudahan hati kita bersih berataan insyaallah lah. Illa man atallaha biqalbin salim, yaitu hati yang bersih itulah. Daripada apa? Daripada yang pertama, daripada kebatilan. Hati itu bersih daripada kebatilan. Yang kebatilan itu yang kada sejalan dengan ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad hatinya rahmah kepada makhluk Allah. Apabila kita kada rahmah lawan makhluk Allah, berarti kita keluar di jalurnya Sayyidina Muhammad. Amunnya hendak hati kita bersih, umpati ajaran Sayyidina Muhammad. Kayak apa ajaran Sayyidina Muhammad? Sayyidina Muhammad menyuruh hati kita supaya mempunyai sifat rahmah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada bebinian. Bebinian ini ahli ibadah. Ahli ibadah, hadisnya sahih. Ahli ibadah siangnya inya berpuasa, malamnya inya beribadah setengah malaman, tapi inya kada mempunyai sifat rahmah. Kucing dikurungnya. Ini jangan ada nang kayak itulah. Sifat rahmah itu sekalipun terhadap binatang. Binatang tuh jangan dicabut-cabut batisnya. Tapi misalnya kekanakan banglah dilajari. Amun kita melihati, kita menawakan, kita juga dapat dosanya. Karena ketika melihat anak nangka itu ditagur, jangan nangkai kasihan ya nangkai itu.
Gara-gara inya mengurung kucing tadi, padahal ahli ibadah, lihatlah, tapi ibadahnya kada berdasarkan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada berdasarkan akhlak baginda Muhammad. Pokoknya siapa yang keluar daripada jalur Sayyidina Muhammad, sekalipun dalam kondisi kebaikan, ibadah, dakwah, keluar pasti kada bagus ujung-ujungnya. Ini kucing terkurung sampai mati kada diberi makan. Kenapa jadi Sayyidina Muhammad wahiyya finnar? Inya beribadah siang malam jadi Sayyidina Muhammad, tapi inya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hatinya kada ada rasa kasihan lawan makhluk Allah. Ini nah bersih daripada kebatilan. Batil amunnya setiap hati manusia itu kada bisi sifat rahmah. Hati-hatilah. Rahmah lawan anak, rahmah lawan bini, rahmah lawan pembantu yang berkhidmat, rahmah lawan makhluk Allah. Sampai Sayyidina Muhammad mengucapkan apa? Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, orangnya kafir, tapi inya kada menyakiti orang Islam, lam yarih raihatal jannah fa inna masafatahu khamsumi'ati am. Inya tuh menyakiti orang yang kafir, kada menyakiti orang Islam. Menyakiti hati orang kafir itu, jadi Sayyidina Muhammad, inya kada bakalan mencium bau surga, apalagi masuk ke dalam surga. Kenapa? Garang hatinya kada bisi rahmah lawan makhluk Allah. Amunnya kita, makanya sebagian ulama, salah satunya itu Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salam bin Hafid, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kuffar, asyidda'u 'alal ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, Sayyidina Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Coba lihatlah kayak apa caranya lah. Walladzina ma'ahu, orang yang hendak bersama lawan Sayyidina Muhammad, mau umpati jalan Sayyidina Muhammad, mau umpati ilmu Sayyidina Muhammad, mau umpati akhlak Sayyidina Muhammad, mau umpati dakwahnya Sayyidina Muhammad, ibadahnya Sayyidina Muhammad. Kenapa? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Sebagian ulama syiddah lawan kufar apa garang hendak membunuhinya kah? Keras lawan orang kafir jar kada. Keras lawan orang kafir di sini adalah haris inya mempertahankan kayak apa supaya orang tersebut bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inya bisi etikat yang kuat, kerasnya, ya Allah mudah-mudahan dengan dakwah aku ini aku bisa memasukkan inya ke dalam surga. Lain hendak berkeinginan memasukkan orang ke dalam nerakanya Allah. Jangan. Kecuali orang kafirnya itu sudah orang kafir nang kaya di Israel. Itu punya dapat kan bunuh aja orangnya. Nya sudah di dalam Al-Qur'an, wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Orang itu emang sudah benar-benar asyaddan nasi adawatan. Inya itu emang kada ketujuh memusuhi, yang paling memusuhi orang Islam itu adalah bubuhan Yahud. Kekanakan halus orang Islam dibom. Orang lagi di dalam mobil orang mau obati diganggunya. Itu adalah bisi hati nang kayak itu. Amunnya orang nang kayak itu sudah. Tapi amunnya orang masih inya itu kada mengganggu Islam, orangnya baik lawan agama Islam, lawan orang Islam, maka kita asyidda. Kita itu paling bujur-bujur berharap mudah-mudahan inya mendapat hidayah daripada Allah. Banyak orang-orang kafir menentang apa yang dilakukan bubuhan Israel, ya Allah. Banyak yang membantu, bahkan inya orang kafir membantu sekian miliar. Orangnya belum Islam, asyidda walal kufar, kita mendoakan ya Allah berinya hidayah ya Allah. Inya peduli lawan dingsanak kami ya Allah. Ini hati kita, hati kita mempunyai sifat rahmah kepada seluruh makhluk
apalagi ya jamunnya orang tua ahli maksiat inya ding sana kita kada boleh kita kada meherani inya menyakiti inya kada boleh. Ini orang kafir. Ruhama ubainahum, mempunyai sifat rahmah di antara orang-orang nih muslim, sekalipun orang muslim itu ahli maksiat. Itulah mempunyai sifat rahmah. Bahkan sebagian ulama kita mempunyai sifat rahmah terhadap benda yang jamid, yang beku, yang kada bernyawa. HP wak timbai. Mana sifat rahmahnya? Kipas angin tak pakai batis menyalakan. Ini memberi kita apa? Coba kita berkada dari kipas angin. Ayo biar membawa kipas masing-masing di sini lah. Ini udah tahu lah, umat. Amunnya orang beradab lawan Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hendak minum itu juga. Kegiatan apapun disertai dengan rahmah akan membuahkan hasil membuat setiap sesuatu yang didasari dengan rahmah akan membuahkan hasil hidayah. Hidayah yang nyata dulu hidayah lawan orang yang mengerjakannya. Ya mudah-mudahan kita kalau mengamalkanlah inilah adalah sifat rahmah itu penting. Dan bersih dari kebatilan, banyak kebatilan inilah punya kita bahas kebatilan ini aja Jin. Ini semajelis ini kebatilan ini salah satunya tadilah jangan kita itu kada bersifat rahmah lawan makhluk Allah. Seberataan. Bahkan seberataan seluruh dunia ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Buah-buahan, rumput-rumputan, amunnya kau jangan dijajak. Amunnya terjajak ada apa-apa, Pak. Dasar berumput gue rumah ulun di muka rumah kayak apa? Itu kada apa-apa, tapi jangan beristilah wah jajak. Jangan, makhluk Allah. Amunnya orang bisa menghadirkan sifat rahmah di seluruh makhluk Allah, maka ini akan mendapatkan maqam as-sakinah wal waqar. Ta'allamul ilma wa ta'allamu minal ilmi as-sakinah wal waqar. Di atas daripada ilmu sakinah wal waqar. Adab lawan Allah Subhanahu. Yang benar menyambatlah, yang mudah-mudahan kita kau mengamalkan ya Allah, mudah-mudahan kita kau mengamalkan. Namun kada berdoa di sini apalagi pian berdoa lah di rumah maka itu. Berdoa di sini pian maaminakan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untungnya kita bermajlisan. La ilaha illallah. Banyak lagi lah kebatilan, bersih daripada sifat riya, itu dibahas sudah malam tadi lawan Habib Ibrahim. Bersih daripada sifat ujub sudah dibahas oleh Habib Ibrahim malam tadi. Ini bersambung-sambung aja dah. Dan keraguan. Keraguan ini banyak kan. La ilaha illallah. Pesan. Ini pesan berataan khusus gasan ulun juga. Jangan takutan miskin. Ini kata-kata ini pian sebenarnya biasa, tapi bagi bubuhannya yang paham luar biasa. Jangan takutan miskin. Siapa yang takutan miskin, dimiskin akan Allah zahir dan batin. Apalagi orang yang ketujuh menghadiri majelis ilmu. Aku menghadiri majelis ilmu, daganganku pada payu. Hati-hati itu. Bahkan dengan berkat menghadiri majelis ilmu berberkah. Yakin kada yakin? Talabul ilmi takaffalallahu lahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu dijamin Allah Ta'ala rezekinya. Siapa yang takutan miskin lalu menjauhi majelis taklim akan dimiskinkan Allah zahir dan batin. Zahir itu ada berkah biar banyak, tapi kada berkah. Yang batin hatinya kada tenang.
Atau diberi Allah Ta'ala garing bujur sugih, tapi gegaringan terus, ada nyaman. Baik kita yang sigar kayak ini, kalau kau makan apa-apa ya, kalau lah. Ini sugih bener, makannya nasi wara. Nasi itu Jin, sedikit dia pulang, udah boleh banyak, kandungan gulanya banyak ya. Tiwas. Kenapa gerang? Kebanyakan orang ragu nih hati nih. Dan bersih dari kebatilan dan keraguan dengan ilmu agama. Jangan ragu ketika pian hadir di majelis ilmu, jangan ragu ilmu yang membawa keberkahan anak pian, keberkahan usaha pian, keberkahan dagangan pian, keberkahan gawian pian, keberkahan zuriat pian, keberkahan keluarga pian, berataan berkah, tapi harus yakin dengan ilmu. Makanya kenapa jadi ulun menyambat orang yang takutan miskin, apalagi orang yang ketujuh mahal diri majelis ilmu, apalagi orang yang penuntut ilmu, ulun ampih guru yang mondok jar. Kenapa? Hendak begawi aja, ya kada yakin lawan ilmu agama. Amunya terus menuntut ilmu, insya Allah dapat berkah ilmu. Toh. Yang penting sebuting ikhlas, karena Allah datang ke sini. Ada papa mama abahnya yang kita tutup lawang, kita mencari ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil warisan Sayyidina Muhammad, berberkah hidup kita, tenang hidup kita, mendengarkan ilmu agama. Sekalipun kada banyak kita dapat, tapi berkah hidup kita. Nanti itu. Keraguan lawan fadilah ilmu agama, warisannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang memilih banyak kayaknya Allah memilih hadir majelis ilmu kah, memilih hadir macam-macam ya, nonton sinetron kah misalnya, apa misalnya pas guru aja pas bener lawan yang ini episode yang sangat ditunggu-tunggu guru ya episode yang ditunggu-tunggu guru ini terkawannya. Ini esok minggu kena kau aja pulang, nah itu hati-hati itu keraguan tuh. Kau aja kalau hendak nonton pulang seandainya tuh lah cari jadi Google ada tuh. Episode saya ini ada aja kena di YouTube di pandang. Hadir itu tipu daya syaitan tuh. Orang ragu lawan ilmu, kebanyakan orang itu ragu lawan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Biar hendak mendapatkan kederajatan di sisi Allah dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang hendak kebahagiaan dunia, kebahagiaan itu kebahagiaan keluarga, kebahagiaan gawian, rezeki, anak, macam-macam kebahagiaan. Fa'alaihi bil ilm, nuntut ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang hendak kebahagiaan di akhirat, ilmu. Siapa yang hendak kedua-duanya, Bang? Fa'alaihi bil ilmi. Amunnya itu kada yakin, kayaknya ragu. Hati kita ragu lawan ilmu, itu yang kada beadab lawan ilmu. Karena kita ragu lawan keberkahan ilmu, lalu kada mendapat keberkahan ilmu. Jangan ragu. Jauh majelis taklim kada apa-apa, datangi insyaallah berkah. Yakin. Kenapa? Allah yang menjamin dan Sayyidina Muhammad yang menjamin dan mendapat doa daripada wali-wali Allah. Dijamin. La ilaha illallah. Makanya orang ngajak tuh mama ibu pondokan pian. Kemana lagi nyambung dia loh. Ulun ampih dah gue enak begawi. Nah, ya khususan bebinian biasanya. Apalagi nih ulun ampih guru aja mahadiri majelis taklim. Kenapa? Sibuk begawi guru aja nambah. Jangan sibuk begawi guru aja. Sibuk be ini. Amunnya emang sibuknya itu udur, ya kada apa-apa. Tapi amunnya ada majelis hadiri berkah, insyaallah itu yang mula keberkahan. Merasa kada merasa itu yang mula keberkahan. Jar ulun kah? Jar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya kada percaya. Talabul ilm taqaffalallahu lahu rizqahu. Rizki zahir dan rizki batin. Rizki batin pian dalam kubur nyaman. Ayo dengan berkat ilmu. Anak zuriat pian berkat pian datang ke majelis ilmu, ingin menjadi orang soleh, mendoakan pian di dalam kubur. Coba menyiapkan kada hadir di majelis ilmu. Anak pian anak jadi apa? Hakun kira-kira abah jak ada hadir, bah ulun hadir juga kan?
Tapi ini kebanyakan malah ada juga pang yang bagus anak tuh ada juga pang yang kalau kita kada pukul berataan kada. La ilaha illallah. Hati yang lembut dan bersih dari kebatilan dan keraguan. Jangan pernah ragu, nalah ulun memberikan sebutin lagi nak, sekali lagi nak. Jangan pernah ragu dengan keberkahan ilmu yang mahadir di majelis ilmu akan diberikan Allah Ta'ala rizki zahir dan batin. Mudah-mudahan kita diberi rizki zahir dan batin insyaAllah dan rizki yang luas insyaAllah. Kenapa garang jadi wani menyambat kayak itu? Doa Sayyidina Muhammad, doa orang biasa atau doa orang wali aja jadi dikabulkan Allah. Ini doa atau jaminan dari siapa? Dari Sayyidina Muhammad. Talabul ilmi taqaffalallahu lahu rizqa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqaffalallahu lahu rizqahu rizki zahir, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yaitu rezeki batin. Rezeki batin lebih luas dan lebih berharga daripada rezeki zahir. Rezeki zahir itu bisa dia sebanyak-banyaknya, tapi kada dapat rezeki batin, ya pusang terus tau pikiran. Banyak hutang kah? Kenapa kau pulang? Bini kah penyangitan? Atau maaf lah misalnya, misal aja loh, anak kah misalnya, atau laki kah penyangitan supaya adil. Laki kah penyangitan misalnya, orangnya sugih aja, tapi kada mendapatkan. Kenapa gerang kada ada ilmu? Ilmu siapa? Ilmu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak ulun kuliah kada apa-apa, tapi paling kada kena ada hadir majelis ilmu. Supaya apa? Supaya inya tahu, amunnya tahu kena beadab lawan abahnya, beadab. Kayak apa kada anak bahagia? Bisi anak beadab lawan abah, lawan kaitan. Kenapa garang jadi wani? Inya kada beilmu. Atau bisi jua ilmu, tapi ilmu kemana sampainya? Ka Abu Jahal. Jangan juga Abu Jahal sampainya sanadnya lah. Sanadnya harus kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta segala macam kejahatan. Hati itu hendak apa nih? Serta segala ini keraguan, ini banyaklah keraguan. Jangan sampai ragu. Apabila kita menuntut ilmu, insyaallah diberikan Allah Ta'ala rezeki zahir dan batin insyaallah. Apabila kita berzikir, yakin bahwasanya zikir juga akan memberikan kita rezeki zahir dan batin. Apa dalam surah Jumat? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Wahai orang yang beriman nih, apabila ada panggilan Jumat sudah tinggalkan, sudah berdagang, jangan berdagang lagi. Wa dharu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Lakasi datangi masjid, ingat Allah di sana. Fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Tinggalkan dagangan dulu, usaha tinggalkan dulu. Amunnya adalah perusahaan yang melarang sembahyang Jumat, ampih. Kalau ingin kada dari sini ya, kada ada sembahyang Jumat sini aja. Ampih aja. Waduh, kada mau berkah situ. Wa darul di Quran kada sembarangan. Tapi perusahaan-perusahaan di sini sembahyang Jumat tang berataan yang alhamdulillah. Suruh nyampih kan nih. Fa qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu. Fa qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Allah Ta'ala juga yang paling bagus hendak memberikan rezeki. Lain bos, lain siapa, lain ada Allah yang paling bagus memberikan rezeki oleh hamba. Tapi harus hati kita yakin dengan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Gawi, menuntut ilmu, talabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimat.
Wajib menuntut ilmu, gawi. Jangan Allah Ta'ala berzikir, gawi. Jangan Allah Ta'ala sembahyang 5 waktu, gawi. Jangan Allah Ta'ala menuntut ilmu, gawi. Jangan Sayyidina Muhammad bakti kepada orang tua, gawi. Yang berataan yang bagus itu digawi. Wallahu khairur raziqin. Allah yang akan memberi kita rezeki berataan. La ilaha illallah. Menghayati kebenaran dan petunjuk serta berbagai kebaikan dan jalan yang tepat dan benar. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. So ini pembukaan aja lah, pembukaan. Karena kita baca ulang apa? Kita baca kitabnya ulang lah. Ini apa? Disebutkan di dalam hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan hati yang bersih insyaallah dan mendapatkan hati yang yakin insyaallah, dan mudah-mudahan keluarga kita dijaga daripada segala bala dunia bala akhirat insyaallah, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, dzurriyyat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya cinta lawan ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta akan ilmu agama, cinta akan akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikaruniai kita berataan dan keluarga kita dan dzurriyyat kita akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadada yang bisa menjadikan seluruh dunia di kampungnya kah, di kecamatannya kah, di mana aja, di kabupatennya kah, di provinsinya kah, kada kawa perdamaian itu kada akan timbul apabila kada didasari dengan ilmu dan akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan akhlak Sayyidina Muhammad, sebarkan ilmu baginda Muhammad, akan kita mendapatkan kedamaian di kampung atau di negara kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Kita bertahlil kepada keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka diampuni dosa-dosanya insyaallah, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dipersatukan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan pahalanya ini dihadiahkan kepada Bapak Siswanto bin Sugito Morojo, Ibu Suparti bin Harjo Komit. Beliau menyumbang 2 juta. Gasan apa tadi, Jan? Apa? Iya, gasan itu tadi. Ada tahu juga. 2 juta gasan apa? Gasan ke masalah langgar. Yang mudah-mudahan diampuni dosa-dosa beliau insyaallah lah. Dan ini juga banyak Muslim binti Qadira, Siswa Utama binti Nasruddin, Siti Qamariyah binti Harjo Dioyo, Siswa Yanti binti Siswa Utama. Dan yang ada berataan, sambati berataan ini kanyang parot pian. Banyak-banyak. Bisa di Nabi wali Nabi. Al-Dzikri ala annahu la ilaha illallah.